Teks biografi adalah teks yang berisikan suatu tokoh dalam mengharungi kehidupannya. Teks ini ditulis oleh seorang agar tokoh tersebut dapat diteladani banyak orang. Penulisan kisah hidup tokoh mencakup permasalahan yang pernah dihadapi maupun kelebihan-kelebihan tokoh yang dapat menginspirasi. Biografi biasanya berisi tentang sejarah hidup seorang sejak lahir hingga saat ini, bahkan sampai tokoh tersebut meninggal dunia. Struktur teks biografi. Pertama, orientasi. Orientasi merupakan struktur bagian awal dalam teks biografi. Bagian ini mencakup pengenalan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan pada bagian selanjutnya. Orientasi berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami informasi dasar. Selanjutnya, kejadian atau peristiwa penting. Pada bagian ini diceritakan tentang rangkaian peristiwa, yaitu kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Bagian ini disusun secara kronologis sesuai urutan waktu. Terkadang penulis juga menyertakan beberapa komentar pada bagian-bagian tertentu dalam kronologi peristiwa. Bagian ini juga merupakan inti dari teks biografi karena pada bagian-bagian inilah pembaca dapat mengambil hikmat dan teladan dari kisah hidup sang. Selanjutnya, reorientasi. Terakhir yaitu reorientasi. Bagian ini berisi komentar atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Reorientasi berperan sebagai penutup pada teks biografi dan bersifat opsional. Bagian ini memudahkan pembaca dalam memahami peristiwa yang telah diceritakan dan memahami alasan tokoh tersebut patut dijadikan teladan bagi banyak orang. Selanjutnya, unsur-unsur dari teks biografi. Yang pertama, cerita latar belakang keluarga tokoh. Lalu, cerita latar belakang pendidikan tokoh, masalah atau kesulitan yang dialami, cara tokoh menghadapinya, keistimewaan tokoh, dan keteladanan tokoh. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks biografi. Yang pertama, biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal seperti ia, dia, beliau, dan nya. Kata ganti ini biasanya dipakai secara bervariasi untuk penyebatan nambah tokoh atau panggilan tokoh. Yang kedua, biasanya menggunakan kata ganti petunjuk yang dipakai untuk menggantikan hal yang disampaikan sebelumnya. Lalu, menggunakan penanda waktu berupa konjungsi seperti sajak dan ketika. Berikutnya, menggunakan kata depan yang menunjukkan keterangan waktu seperti pada. Lalu, menggunakan penanda waktu berupa pronomina seperti nanti.